Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustadzah bisa berjumpa lagi dengan anak-anak dalam pemantapan penilaian akhir semester PAI kelas 5. Semoga kabar anak-anak semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Anak-anak, pada pemantapan ini Ustadzah akan memberikan 2 materi. Yang pertama, materi hijrah pertama, yang kedua, hukum taklifi. Baik, sebelumnya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sirah Nabi kali ini kita khususkan kepada topik hijrah pertama. Alasan Rasulullah meminta kaum muslimin untuk hijrah adalah karena kekerasan kaum kafir Quraisy semakin merajalela. Kemana mereka berhijrah? Kaum muslimin berhijrah ke Habasyah atau disebut juga Ethiopia. Mengapa ke sana? Karena Rasulullah paham Raja Habasyah yang bernama Najasyi adalah raja yang adil. Berangkat hijrah. Ketika berangkat hijrah, rombongan dibagi 2. Rombongan pertama jumlahnya 15 orang dipimpin Utsman bin Mad'un. Sementara rombongan kedua kurang lebih berjumlah 70 orang, ada yang menyampaikan 80 orang, dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Reaksi kaum kafir Quraisy ketika mengetahui bahwa kaum muslimin hijrah ke Habasyah adalah mengutus Ammar bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah untuk membujuk Raja Najasyi agar mengembalikan kaum muslimin ke Mekah. Dipertemukan. Kaum muslimin dihadapkan kepada Raja Najasyi. Ja'far bin Abi Thalib menjadi juru bicara kaum muslimin dan membacakan surat Maryam. Raja Najasyi berlinang air mata dan meyakini kebenaran surat Maryam tersebut. Raja Najasyi akhirnya mengizinkan kaum muslimin untuk tinggal di negeri Habasyah dan mengusir utusan kaum kafir Quraisy. Sekarang kita masuk pada materi taklifi. Pengertian hukum taklifi adalah hukum yang berlaku bagi mukallaf. Apa itu mukallaf? Mukallaf adalah orang Islam yang sudah baligh dan berakal sehat. Hukum taklifi ada 5. Yang pertama al-ijab atau wajib. Jika dikerjakan mendapat pahala, jika ditinggalkan mendapat dosa. Contohnya, sholat 5 waktu, berbakti pada orang tua, membayar zakat, dan lain-lain. Hukum taklifi yang kedua adalah an-nadbu atau sunnah. Jika dikerjakan mendapat pahala, jika tidak dikerjakan tidak apa-apa, tetapi merugi. Contohnya, sholat sunnah, kemudian sedekah, puasa sunnah, dan lain-lain. Hukum taklifi ketiga at-tahrim atau haram.
Jika dikerjakan, mendapat dosa. Jika meninggalkannya, mendapat pahala. Contohnya, durhaka pada orang tua, bermaksiat, membunuh, dan lain. Hukum taklifi berikutnya adalah al-karohah atau makruh. Jika dilakukan, tidak berdosa, tetapi dicela. Jika ditinggalkan, mendapat pahala. Contohnya, masuk masjid kaki kiri, makan minum sambil berdiri, dan lainnya. Hukum taklifi yang terakhir adalah al-ibahah atau mubah. Suatu perkara yang Allah telah memberi pilihan untuk melakukannya atau meninggalkannya. Contohnya, makan, minum, belajar, lari, dan lainnya. Nah, anak-anak, demikian pemantapan untuk penilaian akhir semester. Semoga Allah memberi pemahaman yang baik pada anak-anak dan mampu mengerjakan soal dengan baik. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.